Jalan sore, kita berjalan-jalan sore-sore di lintas melawai. Para sahabat lintas melawai, narasumber yang satu ini, pasti kru-kru ini juga tahu. Temannya Oti juga, temannya Andre, temannya Ade. Wow, waktu awalnya saya minta juga agak sedikit berdesak-desak. Saya pikir pas gitu datang ke rumahnya udah, lo temen SD gue, lo ini. Jadi rame sampai di meja makan. Nah, kita diajak ini sekarang di dalam galerinya. Nah, apa namanya galerinya? Privé. Ya. Nah, pertama saya mau bertanya bukan kepada sih, sama Mbak yang cantik ini, yang satu cantik ini ya, Mbak Evi. Dia dari dulu juga, dari awal juga memang cantik. Mbak Nia, saya suka, memang udah kebiasaan suka balik-balik. Mbak Nia, kok bisa sih tercetus bikin aksesoris ini? Sebenarnya mikir ke depanin biar kedengaran. Deketin. mau diapain? Ini pas cut nggak? Udah, pokoknya sikat aja. Gampang. Jadi ini gara-garanya waktu itu ada pelatihan ibu-ibu. Lihat kesini pas itu. Terserah mau kemana. Pelatihan ibu-ibu kantor itu ngeronceng. Kita diajarin langsung bisa karena mungkin ada bakat. Itu pasti nomor satu bakat dulu. Lalu setelah itu datanglah ibu ini dari sisi bisnis kalau dia. Kan seniman. Iya, memang mukanya kayak duit. Ya dolar. Iya. Apa rezekinya banyakan yang seni ya? Iya, beda. Beda modal. Beda modal. Oke, silakan lagi Ibu Nia. Terangkan lagi kepada para sahabat lintas melawai. Mikir ke depanin lagi, sayang. Terus udah gitu, dia mau resign, terus dia bilang, "Kak, yuk kita bikin yuk bisnis apa? Ya udah yang lo kerjain." Gitu. Terus tapi gue baru belajar, ya udah nggak apa-apa, jalan aja terus. Nah kebetulan yang ngajarin itu mau bantu-bantu. Jadi aku mendesain, terus udah gitu dia yang ngeronceng awalnya gitu. Sambil belajar nih. Nah akhirnya lama-lama ya kita buat sama si Evi gitu. Terus nyari nama lah, nyari tempat segala macam. Terus akhirnya mikir kenapa sih mesti tempatnya di luar, mending di rumah aja. Iya, kan? betul. Jadi di mahal. sini galeri juga, workshopnya juga, terus ngumpulnya juga di sini, irit pula. Bayarin overhead nggak ada kan? Betul. Semua dibayarin suami. Iya, betul. Gitu. Setuju. Yang punya suami. Iya. Orientasinya inget ya, para sahabat lintas melawai. Seperti itu. Lalu kita mulailah bikin planning kan. Iya, betul. Mau kemana nih jualannya? Nah kita memikirkan bahwa kita marketnya nggak mau di Indonesia. Iya. Cuannya kan kecil ya. Betul. Bukannya apa-apa gitu lah. Kita maunya marketnya di luar. Kita Luar rumah ya? di luar rumah, di luar negeri gitu loh. Mulai carilah teman-teman lah yang di luar sana. Iya, gitu betul. Kan? Betul. Ya semuanya sih itu lancar. Cuman ujung-ujungnya kan pandemi. Salah keluar negeri. Akhirnya karena pandemi kita harus memanfaatkan customer market lokal. Begitu cerita. Iyalah, rezeki ya. Ternyata bagus juga ya. Alhamdulillah. Kita sebenarnya penjualannya itu cuma lewat
Instagram loh. Oh ya. Dan ternyata itu oke banget. 90% itu kita dari Iya, tuh Oke kan, banget. belum keluar aja di dalam udah laku bagaimana? Iya, jadi- Sutra lah di dalam aja lah. Terus. Jadi seperti lokal juga bagus. Iya. mangsa lokal emang bagus, cuman kan memang kita harus bersaing dengan yang sudah ada, ya kan. Jadi akhirnya kita memikirkan gimana caranya supaya barang kita laku itu adalah dengan mendesain kalung ini, aksesoris ini yang mainstream, anti mainstream ceritanya Iya. gitu. Nah jadi ya kita harus bikin sendiri lah itu yang namanya bandul-bandul atau segala macam. Awal-awal kita pakai bandul buatan pengrajin. Oh. Gitu. Cuman kan banyak juga yang bikin kan. Iya. Nah, akhirnya kita sekarang mulai ketemu dengan pengrajin dan kita mulai menawarkan gimana caranya kerjasama untuk bikin bandul dan apa namanya itu aksesoris yang berbeda. Oh, iya. Lucu banget loh ini. Iya. Ini nih, ya. Tuh lihat tuh yang seperti di tangannya Ade, di tangan saya. Tuh. Bener deh. Terus sekarang kita lebih tanya ke Epi, marketing ya? Bukan apa? Sebenarnya- Bisnis dari dari silakan segi pegang bisnisnya, mic-nya. apa itu? Dari segi dari segi marketing. Iya. Yes, oke. Terangkan pada para sahabat lintas Jadi Mawar. memang benar. Ini sebenarnya bisnis kita berdua ya, kakak adik gitu Iya. kan. Jadi aku sebenarnya udah kerja itu sebagai budak korporat itu 26 tahun. Aduh, nggak kaya-kaya, Nek. Nggak kaya ya, kenapa dia nggak kerja, kenapa lebih rezekinya Rezekinya gitu beda. kan ya. Iya. Nah jadi agak menangis lah intinya, Kak, gue kayaknya udah bener-bener harus resign. Kita buat bisnis apa? Seperti tadi Nia bilang, akhirnya kita bersatu lah. Dengan pengalaman aku yang kerja 26 tahun, dengan seninya dia, keahliannya di seni, ya kita bersatu lah gitu kan. Jadi sebenarnya kita juga baru 1 tahun, kita mulai itu Hebat. September 2019 gitu kan. Kita banyak dibantu dengan gurunya Nia, kita memulai ini semua. Ternyata awal sih kita masih mulai dari arisan ke arisan dulu ya. Nggak lama sih sebenarnya, cuman kita abis itu berpikir kayaknya nggak bisa begini nih. Kita coba buat Instagram, kita promo di situ. Ternyata peminatnya banyak loh. Di bulan kedua aja kita sampai kita kewalahan karena ternyata begitu banyak peminatnya. Kita udah sampai ke Ambon, Banjarmasin juga, walaupun masih Jawa Bali sih. Bali market kita paling besar Jawa Bali, tapi ternyata sampai Ambon pun juga ini gitu. Kita udah sampai ke marketnya, udah sampai ke situ. Bahkan tahun ini kita udah sampai ke Amerika. Iya, sebenarnya orang Indonesia yang bawa ke sana. memang tinggal di sana, Iya. emang tinggal di sana. Jadi dia pesan lewat adiknya itu udah sampai beberapa orang gitu. Jadi kita memang berdua ini, maksudnya gini, walaupun ini sebenarnya skillnya Nia, hobinya Nia, ditambah dengan pengalaman aku kerja kan gitu. Sama adik. Nah, kita berusaha untuk serius. Iya. Sebenarnya awal pun itu kita nggak ada galeri loh. Jadi galeri ini sebenarnya permintaan dari customer juga. Yang mereka karena kita tadinya kan cuma hanya jualan online. Mereka yang bilang, cuman workshop aja di sini. Terus mereka yang bilang, kenapa nggak ada galeri kan? Gitu. Akhirnya baru kita buat galeri dengan persetujuan suaminya ibu ini, gitu kan. Walaupun sebenarnya ini tadinya ruang kerjanya dia. Kita usir orangnya, kita usir yang punya rumah. Kita buat galeri ini di sini gitu. Jadi kan suami juga senang kan ya, karena sang istri tidak kemana-mana, ditemani oleh adiknya. Kan adiknya yang bawel ini. Iya, harus. Gitu. Nah, Harus. itu sih. Nah, kita juga kebetulan karena kita juga punya banyak teman-teman lah gitu kan. Jadi kita juga kerjasama dengan beberapa desainer. Ikut pameran-pamerannya mereka, jadi mereka memakai aksesoris kita sampai juga udah ke
Eropa. Bratislava. Itu tahu itu bulan Oh iya, saya tahu dipakai sama sahabat saya itu ya namanya Rudi Ya, Chandra. Mas Rudi Gitu. Chandra, terima kasih. Terus. Nah, gitu. Jadi sebenarnya juga memang benar kata Kania, aku manggil namanya Nia ya, bukan Kania. Tapi berhubung ke Ade jadi harus manggil Kak Nia. Jadi kita memang berdua sama Kania ini maksudnya pengennya sih maksudnya marketnya emang nggak lokal, maunya sih sebenarnya gitu Yeah. kan, go internasional. Yeah. Maunya begitu. Cuman kan karena pandemi jadi ya kita agak-agak bersabar dulu lah ya. Jadi kita memanfaatkan market lokal yang ternyata luar biasa loh Yeah, gitu yeah. kan. Cuman kita sempet 3 bulan 4 bulan memang siapa sih ya bisnis yang nggak kena dampak pandemi. Oh, iya. Tapi akhirnya kita udah 3 bulan ini udah mulai Juli awal ya. Juli kita udah mulai naik lagi, alhamdulillah gitu. Balik lagi ke Ke Mbak Nia. Oh, baik. Mbak Nia, Itu nggak ide pembuatannya ini apakah terinspirasi dari Siapa gitu? Ide karena saya lihat ini cukup menarik sekali tadi saya lihat. Kalau ide biasanya ya kalau misalnya kita emang ada bakat gitu, lihat barang, lihat mutiara, lihat roundel, ini kan namanya roundel gitu ya. Itu langsung aja keluar gitu, nggak perlu ngelihat lihat-lihat desain orang lain. Iya. Itu langsung keluar gitu loh. Kadang-kadang kalau misalnya udah mulai bosen gini, Vi, kita cari dong atau bikin atau apa gitu kan. Iya. Karena ini gue udah mentok nih. Tiba-tiba beli mutiara lah, barok lah, batu lah, apa ya, roundel sampai di rumah itu langsung Iya. keluar semuanya. Ya, dapat inspirasi ya karena bagaimanapun sebagai Cuman mungkin seniman ya. cuman memang dulu kan backgroundnya kan juga fashion ya. Iya. Jadi maksudnya mungkin di sini langsung nge-save gitu loh. Nge-save. Jadi waktu pas ketemu barang-barang begini itu langsung seret keluar semuanya gitu. Nah, juga mungkin kita kalau sebagai desainer itu kan tetap aja ya ngelihat-ngelihat desain orang lain tetap. Tapi ya susah juga untuk dicontoh blek gitu karena kan kita ada unsur etniknya, ada modernnya, ada batunya. Jadi kalau seni itu barang produk seni itu emang harus keluarnya dari imajinasi kita sendiri. gitu Loh. betul. Jadi itu keluar sendiri kok. Dan maksudnya kadang-kadang ada juga temennya yang berusaha ikut, aku juga pengen bikin bisnis kayak ginian. Cuman mereka mentok karena aku kan bikin desain ini tiap hari satu. Setiap hari Sabtu satu, bayangin kan berarti kan 30 hari ya 30 desain yang berbeda gitu loh. Jadi emang targetnya kita satu-satu aja Devi gitu kan. Nah, itu terus mengalir begitu aja. Tapi kalau misalnya memang yang mungkin karena pengen bisnisnya bagus, terus dia ikut untuk ngedesain, belum tentu bisa itu kan Allah ya yang ngasih gitu loh. Nggak bisa lata-lata karena itu kayak mengalir terus tiap hari. Tapi kalau lagi nggak mood, tanya deh sama dia, Kak ngeronce enggak? Kak ngeronce nggak pengen gitu loh. Iya. Gitu. Itu yang mesti dijaga moodnya. Iya. Mood. Sekali idenya ada dan maksudnya tiba-tiba maksudnya gini, kadang-kadang pengaruh di mood gue juga. Kalau mood gue nggak bagus, dia langsung drop. Iya, betul. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau moodnya dia lagi bagus, dia bisa sehari bisa sehari 3. Tapi kalau dia bilang gue nggak mau, ya nggak mau. Gue cuman oke, baiklah. Jadi kita kan paling tidak setiap hari itu kan kita harus tayang, ya kan. Jadi kalau misalnya dia agak-agak ngambek, moodnya nggak bagus, Eke cari cara ya gitu. Ya, jalan-jalan aja ke mall, kayak kemana inspirasi. Jadi gini, Eke kawinan pakai ini foto diri sendiri dong ya, narsis kan ya, masukin ngepost. Paling nggak harus ada yang dipost kan. Betul. Untuk menutupi ketidakmutannya dia. Emang kalau misalnya orang seni kan emang susah. Iya. Kan maksudnya memang up and down. Benar. Itu yang susah. Misalnya gini, gue ya namanya kita juga berbisnis walaupun kita kakak adik ya, tetap aja ada kerikil-kerikil tajam. Jangan tajam-tajam, ntar bahaya. Kalau udah keluar tajamnya dia langsung drop. Gue nggak mau ini. Nah, kayak gituan. Enggak, itu benar gitu. Benar. Soalnya masalahnya kan dia orang keuangan ya. Kan
gue kan orang marketing, kan nggak sebenarnya nggak bisa disatuin. Plus lagi marketing seniman pula. Oh, itu susah banget menjaga mood untuk menghadapi ibu keuangan ini, tahu kan? Kalian nggak bisa. Kita udah pengeluaran kita udah sekian, Nah. nggak bisa. Mesti harus ada Bisa. penjualan dulu, harus gini. Gitu. Tapi emang bener-bener jadi kita sama-sama ngerem sih sebenarnya. Iya. Itu belum lagi menyangkut pihak ke UMKM ya. Iya. benar. Iya. Para Pengrajin. bantu pengrajin. Iya. Sebenarnya gini. Lebih lagi tuh. Jadi sebenarnya gini kan, terus terang aja Eka nggak ngerti ya kalau soal seni kan ya. Kalau disuruh ngeronce, misalnya belajar, makasih gue ngitung aja ya karena Eka orang keuangan boy ya gitu kan. Nah jadi kan misalnya dia ngedesain karena kita nggak pengen kan, maksudnya kita kan pengen eksklusif. Jadi kita juga kan biasanya memproduksi itu 1 kalung atau 1 gram tuh satu, Yeah. kecuali misalnya emang ada pemesanan lagi, baru kita produksi lagi Yeah. gitu kan. Nah biar untuk kita tidak mainstream seperti Yeah. ibu ini berkata, jadi dia ngedesain sendiri. Cuman memang masalahnya adalah di pengrajin-pengrajinnya. Jadi pengrajin-pengrajinnya sendiri kadang-kadang dengan desain yang dia buat itu mereka masih belum bisa. Ya, Skillsnya. knowledge Skillnya, eksklusif ya, iya, tidak eksklusif ya. belum bisa. Jadi kadang-kadang dia udah desain, ini sampai nanya, Kak, udah berapa bulan ya Kak ya? Gitu bisa sampai 2 bulan, 3 bulan baru mereka bisa jadi. Gitu. Jadi kadang-kadang ada halangan itu. Jadi dia juga kan mau buat sesuatu juga kan gini, jadi bingung gitu loh. Jadi hanya memanfaatkan apa yang ada aja gitu. Nah itu sebenarnya halangan-halangannya sih itu sih sebenarnya. Mengenai itu binaan UKM atau UKM Jadi kita sebenarnya gini juga. UMKM. Yes, ya harus sambar. Kalau gue tuh harus sambar. Jadi Baiklah. gua kalau nggak disambar kagak biar itu. cepet tektoknya. Iya. Kan? Nah kita kan juga karena kita kan juga UMKM ya, Iya. jadi kita kan harus ikut kemitraan Iya. untuk bisa lebih berkembang lagi, Iya. ya kan? Baik di lokal maupun di luar. Nah kita udah ikut kemitraan Mandiri, Iya. Mandiri gitu. Itu. Cuman terima kasih Bang Mandiri. Cuman masalahnya sekali lagi halangannya kan ini lagi pandemi. Iya. Jadi program-program yang mereka buat itu ya sudah tidak bisa dijalankan Iya. untuk sementara ya. Iya. Jadi bukan berarti nggak jadi, tapi masih tertunda itu aja gitu. Ya, jangan masalah bisnis melulu. Jadi ini nih ibu ini sebenarnya 2 itu nih anak gaul. Di masanya Anak gaul. Anak gaul. Anak Jadi gaul di masa. Yang kedua kali ya. para sahabat lintas Melawai. Jadi kita cut dulu, nanti part 2 masuknya ya. Ya. Karena segala sesuatu. Para sahabat lintas Melawai, kita kembali lagi ke galeri privé. Benar juga gue ngomong kayak gini-ginian ya. Ya, kita agak menyinggung sedikit ke zaman-zaman ABG sedikit. Kan sekolahnya Al-Azhar. 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 Enggak aja. 87 pusat. Aja. Oh. Paling oke ya. Cerita buat Nia gimana zaman lintas Nia Melawai dari itu. Nia dulu. Biasanya kakak kan lebih duluan. Ayo mic-nya dipegang dong, sayang. Ya udah pasti kita bolak-balik Ya. bolak-balik tawaf itu di lintas Melawai itu udah pasti. Dulu kita mobilnya apa ya, Vi? Bukan. Yang gede banget tuh apa? Apa ya? Kresida? Bukan. Kita Honda. Honda ya. Honda Civic atau Honda Accord sampai lupa No. saking bolak-balik Iya. gitu kan. Ya seperti itulah gaulnya. Ya. Terus apa lagi ya? Ngeceng ya. Ngeceng. Itu kudu penting banget itu ya, namanya kelintas Melawai ya dan sempat loh, maksudnya di geng Al-Azhar kita dulu itu kalau kita udah mau LM itu dimodalin loh sama mamanya Vita. Maksudnya dikasih duit, Vi? Dikasih duit. Oh ya Allah. Ke Dairy Queen, Burger King ya. Kantin murah meriah ya. Anak-anaknya mau ngeceng dimodalin Wih, tuh kan. dulu. Ya Allah.
Jadi mondar mandir, Ya iya, itu mah mondar kudu. mandir. Itu mata nggak bisa ini kejepit terus. Iya, apalagi kalau udah lewat itu mau masuki donat Dunkin tuh Ya, kan ada bank Dunkin umum ya. Donat kali ya. Ya. Dunkin Donat. Dunkin Donat. Dunkin bukan Donat. Dunkin. Itu sebenarnya sekolah musik divisi saya tinggal di atas. Iya, numpang. Numpang pas sekolah. Nggak, bukan pemiliknya. Nah, itu banyak kawan sahabat-sahabat saya itu dulu di Bank Umum Nasional itu dulunya. Nah, itu. Masih ingat loh. Iya, itu cowok-cowok imut-imut semua tuh di situ. Begitu tuanya amit-amit. Dulu ya, dan Evi ini satu SD sama aku. Oh, ya Allah. Ya Allah. Dia ketemu lagi gedenya. Nah. ketemu deh. Baru ketemu Oh, yes. saudara. Oh. Sebelumnya sih pernah ketemu, cuman sebentar ya, dadahan aja ya. Emang Iya. Gaya-gaya lintas Melawai lah. Ya. iyalah. Gitu ya. Iya. Terus Balik lagi dong nih kita ke apa tadi namanya, Gel? privé. Aksesoris ini ya apa? Aksesoris agak slang Prancis juga gitu. Ini Mia sendiri yang ngedesain. Iya. Tadi kan udah saya tanya ngedesainnya, Iya. terus sampai dia ceritain inspirasi sampai buntu dan sebagainya ya. Mungkin kesananya ada pembaruan lain yang mau dibikin. Iya, pembaruannya itu adalah kita mau ngedesain sendiri bandul-bandulnya. Oh. Biar nggak sama dengan orang lain. Oh. Karena tuh kadang-kadang tuh bukan kadang-kadang ya, banyak customer kita yang kalau udah bikin kalung nggak mau ada orang pakai lagi. Oh. Nah, seperti itu kan. Terus aku juga gitu, kalau ngedesain kalung disuruh ngulang lagi. Misalnya ada nih ya, bukan nggak bisa. Misalnya ada orang suka nih kalung itu kan, berarti kan udah laku kejual, berarti kan harus bikin lagi kan. Nah itu males banget, nggak mood, Iya. karena pengulangan langsung drop. Iya. Jadi sukanya itu bikin desain baru, setiap hari bikin desain baru. Betul. Tapi kalau disuruh bikin lagi, tanyanya aja sama Evi, itu bisa kayak besok Vi, Iya. gitu loh. Nah itu tugas adik lah ya. Ya, Kayak gitu ya, yang ya. harus benar-benar Kak. Pesanan ini Kak, ini pesanan ini. Karena kalau nggak digituin dicuekin aja. sama Iya, orang. karena Iya. kurang ada tantangan kalau pengulangan. Iya, betul, Ya kan, betul. seperti kayak Jangan diulang-ulang. Nggak usah Itu jangan diulang-ulang. nggak usah gitu loh, ya Terus kan. aja berjalan. Ya. Cari yang baru. Cari yang baru. deh. Yang lama buang saja deh. Dan nih Kalau adek mah nggak usah pusing. Oh iya, pangeran keratonnya dilewatin. Brunei malam. Brunei pangeran aja masih digantung. Adeknya ya. Terus Mbak Evi. cara Mbak Evi ini bagaimana cara kok udah nggak mood ini harus nih ini laku nih Kak, ini laku Kak, ini laku nih Kak. Lelah gak sih ngasih tahu kayak gitunya? Sebenarnya enggak sih. Intinya kan kita sebenarnya kan harus sama-sama mendukungnya. Iya. Jadi setiap pagi tuh misalnya gini, kan kita ada WA group Iya. gitu kan. Walaupun sebenarnya cuma hanya berdua tapi ada WA iya group betul. ya gitu kan. Jadi biar semangat selamat pagi pakai icon-icon yang itu dong, stiker-stiker yang segala macam. Iya. Semangat Kak, kita ada dapat orderan gitu. Maksudnya walaupun orderan yang pengulangan yang dia nggak suka ya. Jadi ingetin nanti siang lagi Kak udah dibuat belum? Kak sore Kak udah dibuat belum? Terus nanti gitu loh. gue langsung gini, bawel. Iya. Cuman ya sutra lah ya gitu kan. Kak cuan. Iya. Kan semangat. Sebentar. Cuan gitu loh. Eke kan tahu sendiri kan muka Eke kan muka duit tuh Ci. Iya. Iya. Dolar. Hati-hati. Kalau dolar Mantap. merosot langsung keriput. Sebenarnya keriput. alamat si galeri di mana? Ah. Oh, alamatnya seperti yang sedang kita ini di sini ini galeri kita ini ada di Jalan MSDB nomor 8 Kemang Selatan 12. Catat. Jakarta Selatan. Oh, nggak bisa dicatat ya? Emang sih. Asalkan Instagramnya?
Prive Indonesia. Free ya. Nah, Bukan Prive ya. Bukan app dan bukan P. Jadi Victor, Prive Victor. Indonesia. Jadi Victor, bukan Flores. tolong di follow Instagram kita. Iya, banyak tuh, banyak banget. Iya. Iya. Kalau bagi yang biasa jualan, terus mau jual produk kita ya sebagai reseller, kita monggo siap, Ya. telepon aja atau hubungin ibu ini, oke? Di Instagram kita juga udah ada kok nomor teleponnya. Iya. Jadi reseller mudah. Ya, ini produknya limited Jadi kan ya. kan biasanya buat setiap Paling banyak 3, paling banget. Soalnya gue tuh males kalau udah lebih dari 3 juga, Iya. nggak semangat gitu loh. Gini, yang masuk di etnik ini, Dede nih agak sedikit mengerucut. Kira-kira suku-suku apa nih? Suku Maksudnya ininya ini. Ya, ide. begini, suku apa nih yang paling suka nih? Apa Sunda? Jawa atau Batak, semua yang lucu, semua. Heeh. Jadi kalau Madura suka dong kira-kira ya? Sama bling kan. Tapi sih sebenarnya gini, karena ini etnik umumnya orang Indonesia tetap aja kalau misalnya untuk acara-acara tertentu yang itu pasti mereka dengan kebaya cocoknya adalah kan aksesoris yang etnik gitu. Jadi semua suku sih sebenarnya. Bagus ya. Gitu. Cuman memang sekarang penjualan terbanyak masih Jawa Bali. Walaupun kita ke Kalimantan, ke Ambon gitu udah ada gitu. Cuman memang tetap aja masih Jawa Bali gitu. Nggak habis-habis. Nggak akan habis-habis. Market kita, Iya. market kita itu di umuran 20 Banyaknya enggak 30 sampai Nah, terus udah gitu sekarang kita juga mau merambah ke milenial. Gitu. Makanya kita bikin desain tuh yang agak lebih simple, ya kan? Ya simple. Coba gitu. di close up tuh gimana? Cukup? Ini keren loh. Agak lamaan lah Andre. Seperti ini. Nah, itu kan untuk kaum milenial. Diambil aja Dek, dikasih ke itu, diginin biar. Iya. Ini nih. Nah, itu. Ini yang Cocok. milenial. Ini kalau milenial itu desainnya tuh di belakangnya di punggungnya ada seperti ini. Gitu loh. Oh, iya. Nah, Menjunta. Oh ya, ada juntayan kasih. Kan kalau milenial tuh suka pakai yang baju kebuka Oh, kan. iya. Jadi dari punggung pun udah kayak seksi gitu. Seperti itu. Coba Mbak Nia dipegang. Ini ya. Awas, pegang. Jadi Mas Andrenya lebih detail. Jadi tuh milenial tuh kadang-kadang suka nggak mau itu desainnya kayak ibu-ibu, kayak maksudnya terlalu bling-bling atau apa, terlalu gold. Sebenarnya sih enggak juga gitu, karena kan kita bikinnya simple kan. Dan kalau misalnya untuk acara kawinan lah, ada acara-acara gitu kan emang butuh sesuatu yang bling ya, yang stunning gitu, biar orang kan ngelihat udah cantik, terus bajunya bagus, harus tetap ada aksesoris gitu. Itu harus gitu kan. Nah, untuk itu kita juga kerjasama tuh dengan selebgram milenial juga untuk mempromosikan kalung-kalung milenial, karena kan kita market kita itu kan agak tua ya, setua umur kita gitu kan. Pelan-pelan ya, sematang kita. Jadi kita butuh market yang lebih muda untuk mempromosikan kalung-kalung seperti ini. gitu. Kita juga kerjasama sama selebgram yang milenial. Ya, nanti sama YouTuber kalau kita nanti ke Lombok, Bali, Surabaya nanti sponsorin kita ya. Boleh. Ya, jadi saya dipakai biar agak banci-banci gitu. Sambung gitu ya. Ember. Yo, ini jangan salah, ini bukan tato ini. Nah ini gimana bisa gini Mbak? Nah ini barok nih. Oh. Ini ke mutiara hitam
Terus udah gitu bikin simple karena banyak orang ya yang itu sukanya tuh simple kayak yang kerja itu maunya kayak simple seperti ini. Ini berapaan sih harganya nih rata-rata? Nah, mahal banget ya? kalau harga ya aku nggak tahu bener. Ini Evi yang tahu. Nah, Yuma. Ayo Evi. Nah, kalau sesuai kali muka gue dolar Nah, ya. Jangan, dolar kan nggak laku, bingung. Range-nya sih kalau untuk kalung itu 1 sampai 3 juta. Oh. Nah, kalau untuk gelang itu masih di bawah 1. Oh. Gitu. Aduh, apa? Pindah. Ya. Kenapa harganya segitu? Karena kita pakai mutiara bener. Oh ya, berarti Bukan. kita nggak dikasih bakso Veneta. Tenang aja dikasih, tenang. Jangan ke orang Just kidding, susah, just jangan susah ya kidding. kan. Nah, boleh. jadi ini tuh mutiara air tawar nih, mutiara air tawar. Ya Allah. Kita nggak pakai air laut karena pasti harganya akan mahal banget. Untuk pandemi ini kita gimana caranya gitu kan. Ini berat loh nih, berat loh. Ya karena asli. Coba kalau digigit akan ketahuan asli apa enggak. Oh, enggak. Suka gigit. Ya ini bagus banget loh. Ini para sahabat lintas Melayu, ayo dong beli ini, bagus-bagus loh. Bagus banget. Lucu-lucu. Jadi market kita itu ada pekerja. Pekerja itu harus yang simple-simple ya. Ada juga yang ibu-ibu gaul, ada juga yang ibu-ibu kayak Nah, cowok-cowok bisa nggak? Cowok-cowok. Produksi nggak? Sebenarnya gini juga nih, sebenarnya ada yang lucu juga. Jadi rata-rata follower kita kan boleh dibilang 99,9% itu adalah ABG. perempuan. Oh, perempuan. Tapi ternyata ada laki-laki juga yang mereka DM langsung, yang ngasih input gitu loh. Yes. Coba deh buat untuk aksesoris laki-laki. Ya. Gitu. Setuju. Nah, mereka bilang bahwa ada kok dibilang marketnya gitu karena ternyata ternyata dia itu selalu mengikuti kita setiap kita ngepost untuk yang baru, dia sering banget komen, sering ngasih masukan. Dia bilang gini, coba deh kadang-kadang ya kita buat apa gitu, dia bilang ini coba deh cocok kalau misalnya kayak ini nih, kayak ini. cocok. Bukan itu ya. Nah, dia tuh bilangnya untuk best cup ya. Iya. Dia banyak inputnya, cuman memang kita berdua masih gini laki-laki ya. Harus gitu. cepet. Nah, Mic-nya, sayang. memang untuk maksudnya itu masukan yang bagus buat kita gitu kan. Kedepannya memang kita mungkin akan mulai di situ, tapi lagi masa pandemi ini kita masih fokusnya untuk yang perempuan dulu lagi deh. Iya. Gitu, itu aja sih gitu. Jangan lupa, Nek, yang nyari duit bapak-bapak. Jadi perlu Nia atau Evi bahwa YouTube ini kita kan teman-teman yang di Jerman, di Italia dan sebagainya kan pas nonton atau di Belanda, mereka suka berkomen, Gel, gak ada lagi yang lebih aksesoris lain, jangan kuliner dulu atau dan sebagainya. Tapi ya saya sesuai dengan permintaan buat teman-teman di sana gitu. Ternyata ya. Dari Jerman, ya Itali, Hai, Jerman. Rotterdam, Hai, Itali. Erik, jangan lupa ini nanti nih. Hai, Nick. Ini Erik ya, Erik juga fotografer Amsterdam. Sahabat juga, Disapa sahabat saya. ya. Terus. Jadi galeri udah oke, terus penjualan oke, cowok dipercepat. Balik lagi tuh sebenarnya kita tuh kesulitan adalah dengan pengrajin. Oh. Pengrajin itu karena ini semuanya kan yang ngerjain pengrajin. Kalau aku kan cuman ngedesain. Pengrajin itu bikin sesuatu dipercantik oleh orang-orang kayak kita, desainer kan. Tapi semuanya itu kan pengrajin cepat yang ya. bikin. Nah, sementara Turun menurun. Nah, pengrajin kan nggak ada sekolahnya, turun menurun. Lalu mereka skillnya kurang. Terus mungkin mereka juga kurang lihat-lihat majalah atau YouTube bahwa model gini yang bagus gitu loh. Nah, itu jadi susah gitu loh. Alat terlalu sederhana banget. Yang ngerjain itu semua yang pengrajin kita pengrajinnya di Jogja kan. Iya. Di Jogja dan di Bali. Tapi kebanyakan kita di Jogja sih. Nah, kalau kita kesana pun ketemu ya rumahnya kan emang sangat sederhana banget. Jadi ya susah kalau kita mau menyatukan antara yang mindset ada. otak kita. Nah, gitu loh. Itu susah banget gitu loh. Itu ya, combine gitu. Ya. Gitu. Jadi mungkin itu ada bantuan dari pemerintah juga, gimana caranya menyediakan pelatihan buat pengrajin biar skillsnya itu
naik gitu kan, rapi, terus tingkat kesulitan yang kita itu tuh mereka nggak bisa gitu loh, nggak bisa, Skillnya belum nyampe ke belum sampai ke situ. Bantuan dari pemerintah yang pasti ditunggu oleh para pengrajin, bukan begitu? Betul. Oh, ya. Kenapa ini jatuh? Jangan kelamaan seperti biasa. Lama-lama nanti bosen. Nanti kita bikin lagi episode 3, episode 4, atau mereka bikin fashion show, pameran dan sebagainya. Nanti lintas melawai kita meliput. Pasti shoot lagi. Ya, kita pasti liput. Oke? Oke. Cek 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 jalan sore. Kita berjalan-jalan sore-sore di lintas melawai. Coba berikutnya buat para sahabat lintas melawai di sini.